Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para sepuh, para tokoh, dan juga khusus para pengurus Masjid Al-Hijrah sejajaran, segenap Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah, di subuh ini Allah masih berikan kita kesempatan. Allah berikan kita luang waktu, terbilingan langkah untuk bisa istiqomah melakukan sebuah ibadah, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16 bagi yang Selasa mulainya, dan juga 17 bagi yang Senin. Bahkan bisa ada yang sudah 20 ya. Gunung Kidul. Mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita. Allah berikan keistiqomahan sehingga apa yang diberikan tugas oleh Allah kepada kita berupa Ramadan ini kita bereskan dengan baik, kita selesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik sehingga apa yang dilakukan kita selama Ramadan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersilaturahmi dengan jamaah Al-Hijrah. Ini kajian yang paling lama, setahun sekali saya ini di sini. Dan alhamdulillah walaupun jauh ujung ke ujung, tapi Allah masih berikan takdir kita untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita pertemukan di tempat yang baik, sering bertemukan tempat yang barokah, mudahan nanti pun kita dipertemukan kembali di tempat yang baik pula, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tiap subuh ya kajiannya, tiap subuh. Pasti sudah banyak ilmunya nih. Berbagai guru dihadirkan, berbagai materi disuguhkan. Ini luar biasa keilmuan. Jadi saya bingung ngomong apa ini di sini. Ada seorang ulama namanya Syaqiq bin Ibrahim. Ini ulama kenamaan di zamannya. Bahwasanya satu fatwa yang diambil dari perkataan beliau yang dikutip dari Tanbihul Ghafilin itu mengatakan begini, bahwasanya kata beliau, wafaqaniyan nas, aku ini bersepakat dengan kebanyakan manusia fi arba'ati asya, dalam 4 hal, tapi secara qaulan, secara ngomong, tapi wa khalafani fi'lan, tapi secara kenyataannya aku kadang-kadang tidak sepaham dengan mereka.
Bahkan tidak sejalan dengan kebanyakan manusia. Secara lisannya sama, tapi dalam praktiknya beda. Kata Syakik bin Ibrahim. Yang pertama kata beliau, yang menjadikan sepakat dalam pembicaraan itu adalah yang pertama, manusia itu mengatakan, ana abidullah, aku hamba Allah. Sepakat kata Syakik bin Ibrahim bahwa semua kita mengatakan demikian kan? Ya kan, kita semua sepakat kan? Bahwa kita hamba Allah bukan? Hamba Allah ya? Yakin? Semua kalau ditanya sampean hamba Allah, ya. Tapi pada kenyataannya kata Syakik bin Ibrahim, wa ya'maluna amalal ahrar. Tapi pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan orang yang merdeka. Artinya perbuatan-perbuatan orang yang zaid, orang yang jadi tuan. Padahal yang namanya hamba, yang namanya budak, itu tergantung telunjuk tuannya kan. Pokoknya kata tuannya, lu ke kanan, lu ke kiri, berangkat, lu diam. Kan itu. Itu adalah seorang hamba. Pokoknya apa yang dikatakan oleh tuannya itu seorang hamba mesti manut. Tapi kalau dibalik seandainya dalam kehidupannya dia ngaku seorang hamba, seorang budak, tapi majikannya nyuruh ke kanan malah belok ke kiri. Nyuruh ke kiri malah lurus. Nyuruh lurus mau diam. Ini kira-kira ngapain ya? Hamba bukannya begini. Ibarat kata bapak kerja di satu perusahaan, kata perusahaan pimpinan ke kita ngadain nih, sampean tugasnya ini. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Kalaulah seorang karyawan, seorang pelayan atau bagaimanapun itu, prakteknya ketika itu tuannya, pimpinannya menyuruh A, B, C, maka dia harus kerjain. Tapi kalau melawan aturan itu, disuruh jam 8 datang malah jam 10. Disuruh kerjain ini malah didiamin. Disuruhkan bereskan ini malah dinanti-nanti. Ini kayaknya jangankan gaji keluar, besoknya pun SP keluar tuh. Pasti itu. Kenapa? Karena marah. Karena orangnya ini adalah bawahan, orang karyawan, tapi gayanya gaya pimpinan. Kan gitu. Ngerti nggak guys saya maksudnya nih? Jadi kalau kita jadi karyawan, ya udah berlakunya kayak karyawan. Kalau kita ini adalah bawahan, ya udah yang dilakukan adalah sebagai bawahan. Jangan kita bawahan tapi perilaku kayak pimpinan. Begitu juga dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kebanyakan mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika Allah nyuruh kepada kita untuk ibadah tapi tidak mau ibadah? Apa enggak takut dikasih SP tadi kalau Allah? Jadi kebanyakan manusia itu mengaku sebagai hamba Allah, tapi kelakuannya kayak orang yang bukan hamba. Kalau dari awalan Ramadan kan enak aja tuh, nggak kelihatan. Tapi sekarang tuh, wah, udah tantrangan tangan banget tuh, ya kan? Apa yang begitu hamba tuh? Sehingga disuruh puasa oleh Allah tidak mau puasa, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh baik malah nggak mau baik gitu. Kira-kira kalau seandainya karyawan macam begini harus diapain? Kan begitu. Kalau seandainya secara di perusahaan ini harus diapain karyawan macam begini kan? Begitu juga dengan kita dalam perilaku hidup. Kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi kelakuan kita gayanya gaya pimpinan. Seolah-olah kita ini bukan hamba Allah. Makanya kalau seandainya kita ngaku hamba Allah, apapun bentuknya yang diberikan oleh Allah tugas kepada kita, mesti harus kita lakoni. Apapun itu. Seberat apapun itu. Jam berapapun itu yang diberikan tugas, maka harus dilakoni. Kayak ABRI itu kan. Kalau ABRI itu kan jam berapapun siap. Kemanapun siap.
Nyungsep siap. Nyungsep aja. Pokoknya siap aja tuh. Apapun yang dilakukan oleh komandan siap. Kenapa dengan Allah kok nanti bang? Bentar dulu bang. Itu udah salah kali. Nanti dulu. Ayo ngaji yuk. Sampean aja duluan. Yuk salat. Bentar dulu dah. Kenapa sampean belum ngaji-ngaji? Nunggu pensiun aja dulu. Nunggu pensiun. Jadi inilah yang disebutkan oleh Imam Syakik. Jadi banyak perkataan manusia itu mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah, tapi dalam prakteknya